Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Ranadi Wijaya dari kelas IF 4802 dengan NIM 1030124003990. Nah, di sini saya akan mengerjakan uh, tugas kalkulus lanjut yang pertama, yaitu menyelesaikan soal-soal integral. Nah, jadi soal yang pertama yaitu, saya tulis dulu, hitunglah integral dari sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bisa memisahkan integralnya menjadi yang pertama yaitu pisahkan integral. Nah, setelah kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu integral sin x dx plus integral cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung mulai menghitung integral yang pertama. Langkah selanjutnya yaitu menghitung integral pertama. Nah, integral pertama yang akan saya lakukan di sini adalah integral dari sin x dx. Nah, dapat kita ketahui di sini langsung integral dari sin x dx itu yaitu min cos x plus c. Nah, kemudian setelah ini baru kita bisa menyelesaikan yang integral kedua, yaitu integral dari cos kuadrat x per integral 1 plus sin x dx. Kita lanjutkan, yaitu step ketiga, yaitu menghitung integral kedua. Integral cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa ketahui bentuk dari cos kuadrat x itu merupakan salah satu rumus dari identitas trigonometri, di mana yaitu identitas trigonometri, di mana sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengubah bentuk cos kuadrat x menjadi cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, karena penyebut merupakan bentuk sin, agar memudahkan kita dalam perhitungan, jadi kita ubah bentuk cos kuadrat x menjadi salah satu identitas trigonometri, yaitu 1 min sin kuadrat x. Sehingga kita bisa langsung substitusikan menjadi integral dari 1 min sin kuadrat x per 1 plus sin x. Nah, 1 min sin kuadrat x itu sama saja bentuknya dengan integral dari 1 min sin x dikali 1 plus sin x per 1 plus sin x. Nah, bentuk 1 min sin kuadrat x itu sama saja seperti mengkalikan antara 1 min sin x dengan 1 plus sin x. Nah, karena ada bentuk yang sama, dari sini kita bisa eliminasi, yaitu 1 plus sin x dengan penyebutnya. Kita bisa langsung coret. Kemudian kita dapatkan hasil, yaitu integral dari 1 min sin x dx. Nah,
dari sini kita langsung mulai menghitung hasil dari integral si 1 min sin x dx, yaitu integral 1 min sin x dx. Nah, ini sama dengan yaitu bentuk dari x plus cos x, plus c. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapatkan hasil dari masing-masing integral, kita bisa gabungkan keduanya menjadi yang pertama itu min cos x plus c, min cos x plus c, kemudian c-nya kita mungkin taruh di belakang. Ini kita jumlahkan dengan hasil yang kedua itu x plus cos x, x plus cos x. Nah, kemudian baru kita jumlahkan c. Nah, dari sini kita bisa langsung dapatkan hasil di mana min cos x ditambah dengan cos x itu langsung atau kita bisa eliminasi keduanya, di mana keduanya sama-sama habis. Jadi yang tersisa adalah nilai dari x plus c. Nah, ini merupakan penyelesaian dari soal yang A. Karena soal yang B itu merupakan integral di mana terdapat batas dari 1 hingga 10. Dan soal itu merupakan bentuk yang sama, sehingga dari sini kita bisa langsung berikan batas menjadi mungkin saya tulis ulang dulu soalnya. Jadi integral dari 1 hingga 10 bentuk sin x plus cos kuadrat x per plus sin x dx. Kemudian kita langsung, karena kita dapatkan hasil x plus c, nah kita bisa langsung berikan batas dari x itu dari 1, x batas dari 1 hingga 10 itu sama dengan 10 dikurang 1, yaitu sama dengan 9. Nah, bentuk dari penyelesaian soal yang pertama adalah x plus c. Untuk bentuk yang B, itu dimana integral tertentu dari 1 hingga 10, yaitu 9. Nah, sekian dari saya untuk penyelesaian soal yang pertama. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2. Dimana itu soalnya, kita tulis terlebih dahulu. Carilah integral x per akar x min x kuadrat x. Nah, dari sini kita harus mencari cara bagaimana agar kita bisa menggunakan substitusi trigonometri. Nah, yang memungkinkan untuk kita ubah adalah bentuk akar, dimana kita akan mengubah bentuk akarnya menjadi step pertama, yaitu mengubah bentuk akar agar bisa disubstitusi dengan substitusi trigonometri. Nah, maka kita dapat mengubah bentuk akarnya menjadi integral x per akar 4 min x min 2 kuadrat ini jadi dx. Nah, ini merupakan salah satu bentuk substitusi trigonometri di mana x min 2 kuadrat. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan menjadi x min 2 sama dengan bentuk ini merupakan salah satu bentuk substitusi trigonometri, yaitu sin. Jadi x min 2 sin theta. X 2 sin theta. Berarti dx nya menjadi dx sama dengan
2 cos theta d theta. Nah, setelah kita mengubah bentuknya menjadi substitusi trigonometri, kemudian kita akan substitusi ke dalam integralnya, sehingga bentuknya menjadi integral 2 plus 2 sin theta per akar 4 min 4 sin theta. Oh ya, dikali dx nya itu yaitu 2. Nah, kita sudah mengubah untuk dx menjadi 2 cos theta d theta. Nah, di sini kita kan bentuknya menjadi 4 min 4 sin theta. Nah, ini didapatkan dari caranya yaitu akar. Kita akan mengubah bentuk ini agar bisa kita bisa eliminasi, dikalikan dengan si bentuk dari dx tersebut, sehingga kita ubah bentuk dari 4 min 4 sin theta ini menjadi 4 min 4 sin theta menjadi sama dengan akar 4 kali 1 min sin kuadrat theta. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, 1 min sin kuadrat theta itu sama aja seperti salah satu identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat plus sin kuadrat itu sama dengan 1, sehingga kita bisa ubah menjadi akar 4 cos kuadrat theta. Nah, dimana akar 4 yaitu adalah 2, sehingga akarnya bisa dihilangkan, kita dapat 2 cos theta. Nah, dari sini ini akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan integral. Kemudian kita lanjutkan menjadi 2 plus 2 sin theta per 2 cos theta dikali 2 cos theta d theta. Nah, karena ada bentuk yang sama, berarti kita bisa eliminasi, sehingga dari sini tersisa yaitu 2 plus 2 sin theta dengan d theta, sehingga kita bentuk yang baru menjadi integral, berarti kita kurungkan 2 plus 2 sin theta ini, karena d theta masih tersisa berarti dikali d theta. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ini kita bisa kali pelangi ke dalam bentuk 2 plus 2 sin theta, yaitu d theta nya akan mengkalikan ke dalam, sehingga kita bisa pisahkan integralnya menjadi integral 2 d theta plus integral 2 sin theta d theta. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk integral yang baru. Kemudian dari sini kita bisa hitung integralnya, yaitu mulai dari integral yang pertama itu integral 2 d theta itu menjadi plus 2 sama dengan 2 theta. Kemudian integral dari 2 sin theta d theta itu menjadi min 2 cos theta d theta menjadi plus c. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, kita akan kembalikan dia ke variabel aslinya, dimana sini kita dapatkan x min 2 sama dengan 2 sin theta, sehingga kita kembalikan dia menjadi x sama dengan x min 2 sama dengan 2 sin theta. Nah, dari sini kita akan menggunakan fungsi inverse sinus, sehingga menjadi theta sama dengan bentuknya itu berarti arc sin bentuk dari fungsi inverse sinus itu yaitu x min 2 per 2. Nah, setelah ini kita akan mencari untuk cos theta nya, dimana cos theta sama dengan akar dari 1 min
X min 2 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, ini sama saja bentuknya, yaitu menjadi akar dari 4x min x kuadrat per 2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, kita akan substitusikan kembali ke dalam integralnya. Berarti untuk ini 2 theta cos theta plus C, 2 theta min 2 cos theta plus C itu sama dengan 2 sin X min 2 per 2. Nah, di sini yaitu dikurang 2 dikali akar 4x min x kuadrat per 2 plus C. Nah, dari sini, nah ini bisa dieliminasi sehingga kita langsung mendapatkan hasil 2 sin x min 2 per 2 kurang akar 4x min x kuadrat plus C. Jadi kita coba cek dulu. Nah, berarti ini merupakan hasil akhir, sehingga integral dari x per akar 4x min x kuadrat itu sama dengan 2 sin x min 2 per x per 2 min akar 4x min x kuadrat plus C. Nah, ini merupakan hasil dari integral x per akar 4x min x kuadrat. Baik, selanjutnya jadi kita akan menyelesaikan soal yang terakhir, yaitu ketiga. Hitunglah integral 1 batas 1 sampai 5 dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 di dx. Nah, jika kita mendapatkan bentuk penyebut seperti ini, maka kita bisa faktorkan penyebutnya, sehingga hal yang pertama kita lakukan yaitu faktorisasi penyebut, sehingga x kuadrat plus 4x plus 3 itu kita bisa cari faktornya x. Nah, karena sama-sama positif berarti otomatis keduanya positif, dimana dia dikali hasilnya 3. Nah, yang mungkin hanya 1 x plus 1 dan x plus 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dekomposisi, dimana menjadi 3x plus 13 per, nah kita langsung ganti saja penyebutnya menjadi x plus 1, ini x plus 3 itu sama dengan a per x plus 1 plus b per x plus 3. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka yang kita lakukan adalah silangkan penyebut dengan pemilangnya, dimana a dikali x plus 3 kemudian x plus 1 dikali dengan b, maka menjadi, kita tulis 3x plus 3 terlebih dahulu, 13 sama dengan a dikali x plus 3 plus b dikali x plus 1. Nah, jika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka kita akan mencari nilai a dan b nya dengan menggunakan substitusi. Nah, untuk mendapatkan nilai a, maka kita harus membuat salah satunya menjadi 0. Maka di sini yang menjadi 0 adalah b. Untuk membuat b menjadi 0, kita harus mencari cara agar membuat satu ini habis, dimana yaitu min 1. Maka kita gunakan substitusi dengan x sama dengan min 1. Selanjutnya kita langsung ganti saja semua x dengan min 1, sehingga menjadi 3 kali min 1 plus 13 sama dengan a kali min 1 plus 3 plus b
kali min 1 plus 1. Langsung saja kita cari penjumlahan semuanya. 3 min 1 min 3 plus 13 itu sama dengan 10, sama dengan A. Ini jadi min 2A karena B sudah habis, sehingga kita dapatkan nilai A. A itu sama dengan 10/2 sama dengan 5. Nah, kita lakukan hal yang sama pada bentuk B, dimana jika kita ingin mencari bentuk B, maka nilai A ini harus 0, sehingga kita mendapatkan nanti nilai X dengan min 3, sehingga kita gunakan substitusi X sama dengan min 3. 3 dikali min 3 plus 13 sama dengan A kali min 3 plus 3 plus B min 3 plus 1. 2 kali 3 itu sama dengan min 9. Min 9 plus 13 berarti 13 kurang 9 itu sama dengan 4. Ini A nya habis, B min 3 plus 1 min 2, berarti min 2B dengan 4, sehingga B sama dengan min 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan B, sehingga kita akan menulis ulang kembali integral, yaitu 3x plus 13 per x plus 1 x plus 3 sama dengan kita ganti nilai A dengan kita sudah dapatkan, yaitu 5 per x plus 1, berarti karena nilai B nya itu menjadi min 2 per x plus 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai keduanya. Kemudian dari sini kita langsung bisa menghitung integral. Kita tulis ulang, jadi kata 1 sampai 5 per x plus 1 min 2 per x plus 3. Nah, jangan lupa dx sama dengan, nah dari sini juga kita bisa pecah menjadi dua bagian, dimana kita buat 5, berarti 5 kita bisa keluarkan saja, terus menjadi 1 per x plus 1. Nah, dx min 2 integral 1 per x plus 3 dx. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu, nah karena bentuk pecahannya itu per, dan ini bisa kita langsung ganti dengan bentuk ln, sehingga menjadi, kita selesaikan dulu satu-satu. Dari 5 integral 1 per x plus 1, jadi ini berarti itu sama dengan 5 integral 1 sama 5 1 per x plus 1. Dx sama dengan tulis 5 tulis, dan ini berarti di dalam menjadi x plus 1, kita tulis penyebutnya. Nah, jangan lupa menulis batas 1 sampai 5. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung tulis 5. Nah, karena batasnya sudah ditentukan, maka kita bisa langsung ganti dengan nilai x dengan nilai 5, karena kita akan mengambil lebih besar terlebih dahulu, menjadi 5 per 1 itu sama dengan 6, kita dapatkan ln 6. Kemudian kita ganti dengan 1 per 1 sama dengan 2, berarti kita dapatkan min ln 2. Nah, jika sudah di sini, bukan berarti kita langsung mengurangkan ln-nya, maka kita akan menggunakan ln itu merupakan sifat pembagian, di mana 5 ln berarti 6 per 2 itu 3, 5 ln 3. Kemudian kita lakukan yang sama pada bentuk yang selanjutnya, di mana 2 integral 1 sampai 5 1 per x plus 3, kemudian dx sama dengan 2 ln x plus 3 batas 1 sampai 5 sama dengan 2. Nah, ini juga sama, ln 5 plus 3 berarti ln 8. Ini 1 plus ln 4. Nah, berarti kita dapatkan nilai yaitu 2 ln 8 per 4, 2, berarti 2 ln 2. Nah, maka dari sini kita bisa langsung gabungkan hasil antara 5 ln 3 dengan 5 ln 2.
berarti hasil integral dari 1 sampai 5 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 itu sama dengan 5 dan 3 min 22. Nah, mungkin itu ya pesan dari saya. Terima kasih.